Pak Ashraf terpaksa mengusir keluarga Hakim karena Bu Indri tidak bisa menahan lisannya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini, Jumat 10 Maret 2023. Namun kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Di episode sebelumnya ini, Novia nggak mau Jeffrey salah paham sama Pak Arjuna karena dekat dengan Novia. Pak Ashraf pun juga nggak mau Jeffrey memaksakan kehendaknya dan malah membuat Jeffrey jadi durhaka sama orang tuanya. Nah, kita melihat di awal episode kemarin Novia perutnya kembali kontraksi dan Novia kesakitan banget nih hingga akhirnya Novia ngulet di kamar saking nggak bisa nahan sakit perutnya. Kemudian dia langsung minum obat agar bisa mengurangi kontraksi di perutnya. Di sisi lain, Jonathan tampak nungguin jam 12 karena mau memberikan surprise kepada Naima dan akan memberikan gelang yang sudah dia beli untuk Naima. Di apartemen, Jeffrey benar-benar kepikiran terus nih sama cara untuk meluluhkan hati papanya. Dia tentu sangat ingin direstui nih hubungannya dengan Novia. Sebenarnya sempat terfikir nih sama Jeffrey untuk mengatakan kepada Pak Arjuna kalau Novia adalah anak Pak Harman. Namun Jeffrey juga takut nih kalau nanti Pak Arjuna malah makin antipati sama Novia. Kemudian Jeffrey langsung video call Novia dan nanyain kondisi Pak Ashraf pada Novia. Novia benar-benar khawatir juga nih sama Jeffrey yang kabur dari rumah. Novia kasihan juga sama Bu Astrid yang cemas sama keadaan Jeffrey. Namun Jeffrey ingin menenangkan diri dulu nih katanya, karena pasti kalau pulang ke rumah ketemu sama Pak Arjuna, mereka malah ribut lagi. Namun Novia tetap memikirkan Pak Arjuna nih guys, dan Jeffrey benar-benar terharu juga sama perhatian Novia kepada Pak Arjuna. Padahal Arjuna sudah berbuat jahat kepada Novia dan keluarganya, tapi Novia tetap saja nih memikirkan perasaan Pak Arjuna. Nah, Novia juga pas lagi sakit perut berusaha menutupi sakit perutnya kepada Jeffrey karena nggak mau Jeffrey jadi sedih dan cemas. Novia berharap setelah kesedihan dan derita yang dia alami sekarang ini, akan ada kebahagiaan nantinya yang akan Novia rasakan. Saking ingin memberikan surprise di jam 12 tepat pada hari ulang tahunnya Naima, Jonathan malah kecewa nih karena Naima udah keburu tidur dan gak mengangkat teleponnya. Padahal dia udah jauh-jauh ke apartemennya Naima untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Melihat kalung pemberian ibunya ketika dia masih kecil, Tami jadi kepikiran nih sama Bu Windy Rahmawati yang Tami pikir itu adalah ibu kandungnya. Dia berusaha mencari di media sosial nama tersebut dan akhirnya Tami mengirimkan pesan ke semua nama yang bernama Windy Rahmawati ini. Wah, pastinya orang-orang berpikir kalau Tami ini gila nih, tapi menurutnya itulah cara yang mungkin tepat agar dia bisa menemukan Ibu Windy Rahmawati itu secepatnya dan bisa mengetahui siapa orang tua kandungnya. Di pagi harinya, Brian ngetok-ngetok pintu kamarnya Jeffrey dan betapa kagetnya dia saat melihat kamar uncle-nya kosong nih dan gak ada Jeffrey di sana. Di sisi lain, Bu Astrid berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan bisa melunakkan hati suaminya untuk kebahagiaan Jeffrey, anak satu-satunya Bu Astrid dan Pak Arjuna ini. Karena gak mau Brian sedih juga, Bu Astrid bilang kalau Uncle Jeff sedang main petak umpet. Dan tentu Brian langsung excited dan sangat ingin mencari dan menemukan Jeffrey nih. Di pagi harinya setelah sholat subuh, Naima melihat chat dan telepon dari Jonathan nih. Dan betapa kagetnya dia, ternyata Jonathan menghubunginya di jam 12 malam. Dan berarti Naima sudah tidur nih. Di sisi lain, Ihsan kaget banget sama sikap Rizka yang tiba-tiba dingin dan bete banget sama dia. Nah, ini nih gara-gara Ihsan di episode kemarin deket-deket sama cewek ya dan menolong cewek yang ada di sebelah kamar unitnya. Kemudian Brian bersiap-siap untuk mencari Uncle Jeff bersama Bu Astrid. Binung berpikir kalau Jeffrey pasti kabur nih setelah kejadian adu mulut Jeffrey dan Pak Arjuna. Kemudian di pagi harinya Novia juga udah nyiapin sarapan yang enak nih untuk kedua orang tuanya. Novia juga sudah mempersiapkan makanan tersebut dengan hati yang sangat amat bahagia.
Orang tuanya pun merasa sangat bersyukur nih mempunyai anak angkat seperti Novia yang benar-benar sayang sama kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba Jeffrey menelpon Novia untuk meminta Novia menemani dirinya sarapan bubur Mang Dedi. Duh, bikin baper banget nih ya pasti. Novia juga langsung diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk menemani Jeffrey sarapan pagi ini. Ketika berniat mau jogging, betapa kagetnya Naima saat melihat Jonathan ternyata tertidur di sofa lobi apartemen sampai pagi. Jonathan benar-benar salting nih dan merasa malu, mukanya berantakan dan gak ganteng di hadapan Naima yang melihat dia ketiduran di lobi apartemennya Naima. Duh, bener-bener Joe sebucin itu ya guys sama Naima. Terlihat sekali nih kalau Jonathan ini memang secinta itu sama Naima, tapi dia masih belum berani untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Naima. Saat mau pergi untuk mencari Jeffrey, Pak Arjuna nggak mau ikut nih menemani Bu Astrid. Dan Bu Astrid juga bersikap dingin sama Pak Arjuna dan langsung meninggalkan Pak Arjuna dengan wajah yang sangat ketus. Pak Arjuna sebenarnya juga kepikiran nih Jeffrey di mana. Tapi karena kelas kepala, jadinya Pak Arjuna juga cuek aja nih dan membiarkan Jeffrey pergi untuk sementara waktu karena dia yakin nanti Jeffrey juga akan kembali pulang. Namun dia juga kasihan nih sama Bu Astrid dan Brian yang mengkhawatirkan Jeffrey. Duh, tapi sayang banget ya saat Jonathan mau kasih kado ke Naima, dia malah keingat pernah kasih gelang juga nih ke Tami. Dan gelang itu juga yang membuat Tami terluka karena dulu Jonathan emosinya gak kekontrol dan membuat Tami jadi sedih dan terluka gara-gara gelang tersebut. Jadi akhirnya Jonathan mengurungkan diri nih guys untuk memberikan kado kepada Naima. Dan malah mengajak Naima sarapan dan jogging dulu nih. Duh, Jojo gemes banget ya. Gara-gara trauma, dia jadi mengurungkan diri juga nih untuk memberikan gelang hadiah kepada Naima. Akhirnya Jeffrey dan Novia happy banget nih karena bisa makan bubur berdua lagi. Novia sangat ingin sekali Jeffrey pulang ke rumah keluarganya dan tak henti-hentinya mengingatkan Jeffrey untuk nggak kabur dari rumah. Namun Jeffrey menjelaskan kepada Novia dia kabur untuk berpikir dengan tenang apa yang akan dia lakukan setelah ini. Karena di hatinya yang terdalam dia sangat ingin mempertahankan dan memperjuangkan cintanya kepada Novia dan ingin sekali mendapatkan restu dari Pak Arjuna. Penjelasan Jeffrey sih cukup jelas dan masuk akal ya guys, karena dia nggak mau kalau di rumah malah terus-terusan ribut sama Pak Arjuna. Dan dia juga nggak bisa tenang untuk berpikir ke depannya mau ngapain. Tapi Novia tetap saja mengingatkan sisi Brian dan Bu Astridnya, yang pasti sedih banget nih Jeffrey nggak ada di rumah. Namun Jeffrey tetap keras kepala nih untuk tetap ingin kabur dulu dari rumah, karena dia ingin sekali mencari jawaban atas apa yang memang dia cari selama ini. Kemudian Novia mau nggak mau ikut aja nih pendapat dari Jeffrey ini. Namun di hati Novia yang terdalam, dia tetap ingin Jeffrey segera pulang dan bisa menyelesaikan masalah baik-baik dengan papanya secara kepala dingin. Tapi sepertinya keputusan Jeffrey kalau menurut Mimin sih udah paling bener ya guys, karena mau bagaimanapun Jeffrey bersikeras, Pak Arjuna juga akan lebih keras nih dari Jeffrey. Bu Astrid langsung mengunjungi Jeffrey ke hotel keluarga Wardana, berharap Jeffrey nginep di sana. Dan betapa kecewanya Bu Astrid saat nggak menemukan Jeffrey di hotel-hotel yang dia punya. Bahkan di semua penginapan milik keluarga Wardana tetap saja nih hasilnya nihil. Kemudian Bu Astrid pergi ke banyak tempat dan membuat Bu Astrid jadi bingung, sedih, kecewa, dan cemas nih memikirkan keberadaan Jeffrey yang tak kunjung dia ketahui. Sedangkan Arjuna di rumah mikirin Brian dan Bu Astrid yang tak kunjung pulang mencari Jeffrey. Dan benar saja nih, Pak Arjuna malah menghubungi Jeffrey sambil marah-marah. Mereka berdua benar-benar keras kepala, sama-sama keras banget ya guys, dan sama-sama gak mau ngalah. Pak Arjuna mengatakan kalau Jeffrey bersikap seperti ini malah membuat papanya semakin yakin kalau Novia itu akan membuat pengaruh buruk untuk Jeffrey.
Namun Jeffrey tetap keras kepala juga nih, sama seperti Pak Arjuna. Dia membalas dia tetap ingin kabur sampai nanti Pak Arjuna mau merestui hubungannya dengan Novia. Akhirnya Naima selesai jogging nih, dan ternyata Jonathan tetap tidak berani untuk memberikan kado ulang tahun kepada Naima secara langsung. Dan akhirnya Jonathan mengajak Naima untuk pergi ke kantor, karena di kantor sepertinya dia dan teman-teman kantor akan memberikan surprise kepada Naima yang sedang berulang tahun. Bersiap untuk pergi ke rumahnya Novia, Indri ribet banget sama bawaan peralatan bayi yang sangat amat banyak. Pak Wijaya juga khawatir nih nanti Pak Ashraf malah keberatan sama sikap Bu Indri yang gak bisa diatur dan di luar kendali. Dan akhirnya Pak Wijaya juga ikutan deh untuk pergi ke rumahnya Novia menemani istri dan anaknya, karena gak mau terjadi kesalahpahaman di antara keluarga Pak Ashraf dengan istrinya Bu Indri ini. Aduh, perkara ngelap sisa bubur di bibirnya Novia aja bisa banget ya bikin Novia baper sama perhatian dari Kak Jeffrey-nya ini. Novia merasa nggak enak nih sama Jeffrey dan keluarga Jeffrey, karena Jeffrey harus menghadapi situasi yang rumit karena cintanya kepada Novia. Tapi Jeffrey menyalahkan papanya nih dan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian Jeffrey janji kepada Novia akan menyelesaikan masalah ini semuanya. Jeffrey juga mau nganterin Novia pulang ke rumah nih guys. Hal tersebut membuat Novia benar-benar merasa seperti diprinseskan lagi nih oleh Jeffrey. Akhirnya Bu Astrid menemui Benjamin untuk menanyakan di mana keberadaan dari Jeffrey. Karena bagi Bu Astrid hanya Benjamin lah yang pasti tahu Jeffrey sekarang berada di mana dan kabur kemana. Kemudian di sisi lain Tami tak henti-hentinya memikirkan kalung saat dia masih bayi yang diberikan oleh ibunya. Dan gak ada satupun juga nih yang membalas pesan Tami kepada orang-orang yang bernama Windy Rahmawati ini. Tami pengen banget nih guys ketemu sama ibu kandungnya dan tahu asal-usul dia itu dari mana nih dan siapa bapak kandungnya. Bu Astrid sambil menangis menanyakan keberadaan Jeffrey pada Benjamin. Benjamin sebenarnya gak tega juga nih melihat tangisan dari Bu Astrid ini. Namun karena kesetiaannya kepada bosnya yaitu Jeffrey, Benjamin minta maaf kepada Bu Astrid dan memilih untuk tetap merahasiakan keberadaan Jeffrey. Namun Benjamin menenangkan Bu Astrid kalau dia juga mengatakan Jeffrey baik-baik saja. Dan Benjamin meminta Bu Astrid untuk tidak mengkhawatirkan Jeffrey. Begitupun dengan Brian yang kesel banget nih. Jeffrey masih tetap tidak ditemukan. Kemudian akhirnya Jeffrey mengantar Novia ke rumah nih guys. Wah, mereka benar-benar terlihat happy banget nih. Di sisi lain setelah Jeffrey mengantar Novia, tak selang lama kemudian, ternyata keluarga Hakim juga sampai rumah Novia dan melihat ada mobil barunya Jeffrey. Namun sebelumnya mereka nggak tahu nih kalau itu adalah mobil dari Jeffrey. Di rumahnya, kedatangan Jeffrey dan Novia ini disambut sangat hangat oleh kedua orang tuanya Novia. Jeffrey juga menanyakan tentang keadaan Pak Ashraf sekarang pasca sakit kemarin gara-gara papanya. Namun Pak Ashraf menjawab dengan baik dan ramah kalau dia sekarang sudah membaik dan kondisinya juga semakin oke nih dan semakin sehat tentunya. Kemudian tiba-tiba ada tamu lagi nih yang berkunjung ke rumah Novia, yaitu Pak Wijaya dan keluarganya. Jeffrey malah ketemu sama keluarganya Hakim yang juga berkunjung ke rumah Novia nih guys. Canggung banget nih pertemuan Jeffrey dan keluarga Hakim ini. Apalagi Bu Indri yang suka banget nyindir-nyindir Jeffrey. Dan membuat kedatangan keluarga Pak Wijaya ini bikin Pak Ashraf mukanya langsung beda banget nih. Begitupun dengan Mama Esti dan Novianya sendiri. Pak Wijaya tampak berusaha menahan istrinya yang suka kebablasan kalau ngomong. Dan kalau ngomong itu gak mikir-mikir dulu.
Dan benar saja, setelah melihat ada Jeffrey di sana, mulut Mama Indri ini emang gak bisa banget direm. Dia malah nyindir-nyindir Jeffrey dan mengatakan kalau Novia dan Hakim ini akan mempunyai anak. Anak Novia dan Hakim di depan Jeffrey yang merupakan kekasihnya Novia nih. Nah, hal ini emang bikin geger banget ya. Novia aja udah capek banget nih ngeladenin sikap dari mantan mertuanya yang benar-benar gak habis pikir dan gak bisa menghargai perasaan orang lain. Mulutnya sengaja banget nyindir Jeffrey yang seolah menyampaikan kalau Jeffrey gak pantas untuk ikut campur dan merusak hubungan Novia dan Hakim. Padahal sudah jelas-jelas ya, Hakim Novia gak ada hubungan apa lagi nih. Yang bikin Novia kesel ya melihat Mama Indri yang masih saja nyerocos dan berharap kalau Jeffrey ini bisa pergi dan membuat Hakim dan Novia ini bisa segera rujuk. Terlihat sekali juga dari wajah Pak Ashraf yang benar-benar gedek nih melihat sikapnya Bu Indri yang gak respect satu sama lain, padahal sebelumnya yang menyakiti hati Novia itu adalah anaknya sendiri. Jadi dia nggak berpikir nih kalau dulu tuh dia pernah melakukan kesalahan dan sekarang di saat dia berusaha untuk memperbaiki semuanya itu udah telat banget nih. Apalagi sikapnya Hakim kepada Novia yang selalu membuat Novia sakit hati nggak pernah diketahui oleh Bu Indri. Begitupun dengan Hakim yang diem aja nih ngelihat mamanya nyerocos seperti itu. Tidak seperti Pak Wijaya yang berusaha untuk menenangkan istrinya sendiri dan tidak mau nanti istrinya malah menyakiti hati keluarganya Novia, dan keluarga Novia pun harusnya juga secepatnya aja deh mengusir Bu Indri ini dari rumahnya. Kemudian ikutan happy banget ya guys melihat pasangan Jonai ini alias Jonathan dan Naima. Betapa bahagianya Naima saat dia diberikan surprise ulang tahun dari Jonathan dan teman-teman di kantornya. Wah, terlihat sekali nih kalau sekarang Jonathan benar-benar bucin sama Naima. Apalagi dia bahagia sekali dikasih kue pertama sama Naima. Dan Naima pun merasa happy karena dibeliin kado gelang sama Jonathan. Walaupun awalnya Jonathan takut banget nih untuk memberikan kado tersebut kepada Naima karena dia benar-benar masih trauma dengan masa-masa dia sama Tami dulu. Dan dia nggak mau Naima akan menjadi korban juga nih selanjutnya atas emosi Jonathan yang labil ini. Tidak berhasil menemukan Jeffrey, akhirnya Bu Astrid memberikan perintah rahasia kepada Pak Umar. Wah, kira-kira menurut kalian perintah apa nih yang diminta oleh Bu Astrid kepada Pak Umar? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Kedatangan keluarga Hakim ke rumah Pak Ashraf tentu membuat Jeffrey sangat amat canggung ya guys. Namun yang makin bikin pusingnya adalah melihat kelakuan Indri nih pastinya. Mulutnya sengaja banget nyindir-nyindir Jeffrey. Yang bikin Novia kesel ya melihat nama si anak di peralatan bayi yang diberikan oleh mamanya Hakim ini, Saskia Indri Wijayanti. Novia jadi kesel banget nih, padahal belum dipertimbangkan sama Novia sama sekali nih atas nama cucu yang diberikan oleh Bu Indri ini. Tapi Bu Indri seolah memaksakan kehendak dan tetap mau nama cucunya tuh itu nih guys. Kan yang berhak memberikan nama itu Novia ya. Wah, bikin sebel banget nih. Ditambah lagi Hakim juga ikut-ikutan menerima aja nih nama yang diberikan oleh mamanya terhadap anak yang dikandung oleh Novia dan tidak memikirkan perasaan Novia sebagai ibu dari anak tersebut. Ditambah lagi Hakim yang nanyain Jeffrey tentang kasih kado box bayi yang membuat Hakim jadi keberatan banget nih, padahal Jeffrey bukan orang tua dari anak tersebut. Wah, aneh banget ya Hakim ini, padahal Jeffrey hanya memberikan kado tersebut agar membuat Novia bahagia. Dan Hakim tidak akan pernah bisa nih membuat Novia bahagia seperti halnya Jeffrey yang selalu ingin Novia tersenyum. Wah, aneh banget ya, ibu sama anak sama-sama aneh. Semoga saja Pak Ashraf bisa mengusir
keluarga Pak Wijaya ini nih secepatnya, dan membuat keluarga Pak Wijaya juga malu sendiri nih sama sikapnya yang aneh dan membuat orang lain kesal ini. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.